Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, 39 tahun kita mengarungi persaudaraan Setia-Hati Terate di cabang Bojonegoro. Suka duka, kesulitan, hambatan dan sebagainya, kesenangan bisa kita capai bersama-sama. Di Bojonegoro, cabang Bojonegoro diawali Setia-Hati Terate itu tahun 82. Tahun 82 berawal dengan kehadiran beberapa tokoh Setia-Hati Terate yang tidak satu dan yang lain tidak mengenal. Karena ada beberapa kepedulian para sesepuh tadi, sebut saja misalkan Mas Sutrisno, kemudian ada Mas Suryono, kemudian ada Mas Rianto, ada beberapa warga-warga yang karena dinasnya, karena aktivitasnya mereka tidak beraktivitas di Setia-Hati Terate awalnya. Keinginan untuk bagaimana mengembangkan Setia-Hati Terate kemudian membuat sebuah surat terbuka, dimasukkan dalam radio, pada waktu radio RKPD, diumumkan. Alhamdulillah bisa ketemu 24 orang warga Setia-Hati Terate yang sama-sama sepakat, mari kita mengembangkan Setia-Hati Terate. Alhamdulillah juga kalian. Diawali tahun 1979 sebetulnya sudah ada latihan di Setia-Hati Terate di Bojonegoro. Namun non jauh di sana di Kecamatan Burno yang dilakukan oleh Mas Rianto namanya. Rianto, dia seorang guru pada waktu penempatan guru bisa di luar daerah. Dia ditempatkan di Kecamatan Burno, di SMP 1 Burno. Dia ngomong kalau dia mempunyai kemampuan menjadi seorang pendekar Setia-Hati Terate, mengajak kawan-kawan sekerjanya untuk ikut latihan. Nah, berawal dari situ masyarakat tahu kebetulan di depan kantor polisi Burno dulu itu ada semacam kayak pibu lah, panggung terbuka yang dipakai untuk kegiatan olah pertandingan pencak silat yang nggak formal kayak pencak dor dan sebagainya itu. Ngerti Mas Rianto itu belajar mengajar pencak silat. Nah, terus kemudian dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, mau tidak naik itu dikira nanti akan tercatat sejarahnya bahwa Pak Mas Rianto tidak berani untuk tampil sebagai pendekar untuk ikut pertandingan di situ. Dulu pertandingan belum ada aturan-aturan yang secara resmi, hanya ini kegiatan budaya masyarakat saja. Terpaksalah Mas Rianto naik. Ya dianggapnya bahwa pencak silat itu ya seperti yang ada di Madiun, seperti ada yang di Ngawi. Begitu sambung ya betul-betul sambung. Ya fight yang benar-benar fight, ya full body contact akhirnya gitu. Beberapa kali ada yang jatuh, sehingga sekali jatuh ditendang jatuh, 2 kali jatuh, yang ketiga marah, sehingga Mas Rianto diamankan di Polsek. Berawal dari itulah masyarakat tahu kemampuan pencak silatnya Mas Rianto, banyak yang datang untuk berguru pada beliau. Disitulah tahun 79 berdiri Setia-Hati Terate cabang Bojonegoro, diawali dengan embrio yang ada di Ranting Burno. Dari situlah tahun 83 bisa menelurkan pendekar-pendekar muda. Salah satunya pada waktu tahun 83 hanya 2, karena Bojonegoro itu belum berdiri cabang, disahkan di Cepu, cabang yang sudah berdiri lebih dahulu. 2 orang, mestinya 3 orang, yang satunya karena tidak berhalangan karena kondisi ekonomi dan sebagainya tidak bisa ikut. 2 orang itulah yang disahkan, yang kebetulan ya almarhum Mas Imam Kusuk Pangadendri yang mengesahkan pada waktu itu. Salah satu yang disahkan itu sekarang alhamdulillah di Menpolhukam, beliau adalah seorang bintang 1. Nah, artinya bermanfaatlah bagi bangsa dan negara ini. Dari situlah sering
dari wilayah Pantura ini kumpul para pendekarnya. Ya 24 itu sering bau-membau, saling asuh. Kemudian ingin waktu itu aturan memperbolehkan bahwa kalau ada 10 warga itu bisa mendirikan cabang. Bersama-sama mendirikan cabang. Berdirilah cabang Bojonegoro tahun 82 itu. Tahun 82. Dan alhamdulillah dari yang 3 orang, 4 orang, 5 orang sekarang cabang Bojonegoro hampir seluruh ranting, hampir seluruh kecamatan sudah ada berdiri kepengurusan ranting maupun yang sekarang justru rayon-rayon sudah terbentuk hampir seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kalau dulu hanya 3-4 orang, sekarang perkembangannya sekarang jumlah warga Sejahtera yang di cabang Bojonegoro ada 65.000. Artinya apa? Artinya Sejahtera diterima, disenangi oleh masyarakat. Karena yang hadir di dalam ikut latihan itu dari beberapa macam kalangan. Ya ada pelajarnya, ada pegawainya juga ada yang dari kepolisian, ada yang dari tentara, ada yang dari pelaku-pelaku usaha yang di Bojonegoro ikut dan sebagainya. Alhamdulillah berkembang dengan baik. Terkait dengan proses latihan, dengan berkembangnya Sejahtera di Bojonegoro ini kan tentunya kita ingin mandiri, di rumah sendiri dan sebagainya. Biasanya ya di halaman sekolahan, di balai desa, kemudian di fasilitas-fasilitas umum yang lain. Nah, pemikiran kami yang sepuh-sepuh ini, bagaimana kalau Sejahtera punya pusat kegiatan yang bisa untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sendiri. Alhamdulillah tahun 2006 kita bisa mendirikan cabang, ya sedikit banyak, ya biaya banyak memang, namun kami memang berusaha untuk mandiri, tidak satu pun bata merah itu dibantu oleh warga. Dari kas yang sudah kita himpun sedemikian rupa, yang konsisten kita kelola dengan baik, kita bisa membangun sekitar nilainya waktu itu 1,5 M. Ya penjadian bisa melihat kondisi yang sekarang ini, alhamdulillah. Kemudian kami sosialisasikan, tidak hanya cabang yang harus punya sekretariat, kemudian ranting-ranting harus punya, karena Pak ini pusat kegiatan. Jangan sampai awal dia yang mempunyai nilai-nilai kepercayaan diri yang sudah dilatih Sejahtera baik, justru latihannya di tempat-tempat fasilitas umum milik orang lain, dan itu akan mengganggu masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 78% ranting sudah punya sekretariat dan representatif, sekretariatnya bagus-bagus. Nah, kemarin alhamdulillah saya juga didatangi, ada yang studi banding dari cabang Nabire Papua, Mas Joko Santoso datang untuk melihat, dan mereka juga melihat warna-warna di rayonnya ada padepokan, di rantingnya ada padepokan, bahkan padepokannya bisa dipakai bersama dengan masyarakat untuk misalkan futsal, terus kemudian badminton, beca untuk tenis dan sebagainya. Ini alhamdulillah. Senyampang dengan itu dari sekalian, di Bojonegoro ini berkembangnya luar biasa. Kalau berkembangnya luar biasa, kalau semua latihan harus bersama-sama masuk ke kota, ini juga mobilnya juga akan tinggi dan risiko terjadi persoalan-persoalan dengan masyarakat akan gesekan dengan masyarakat tinggi. Maka saya merencanakan dan sudah terlaksana, bukan merencanakan lagi, bahwa di wilayah yang timur harus latihan di tempat timur, tidak masuk kota. Kami ambil bangun pusat kegiatan latihan, gedung pusat kegiatan latihan. Karena ini belum jadi, sekarang baru dibangun, ukurannya 30 kali 72 meter. 30 kali 72 meter. Kemudian di situ ada fasilitas untuk pertemuan transitnya warga tingkat 2 yang pengesah nantinya. Kemudian ada musola dan ada beberapa tempat parkir. Tempat parkirnya kalau 200 kendaraan saja bisa masuk di sana. Nah, kemudian wilayah timur akan terwadai sana, sehingga nanti tidak masuk ke dalam kota. Kita sudah punya, ini hanya untuk pusat kota, ini hanya untuk pertemuan-pertemuan para pengurus-pengurus ranting,
Kemudian kalau ada deklat-deklat kecil, kemudian ada pertemuan-pertemuan kecil, rapat pengurus dan sebagainya bisa dirasakan di sini. Kemudian di wilayah selatan, kami juga membeli tanah kurang lebih sekitar 7.000 meter persegi. Ya, dari himpunan dana yang diambil dari para siswa. Alhamdulillah sekitar 6.000 meter persegi yang rencana nanti juga untuk kegiatan latihan yang menampung dari ranting-ranting yang wilayah selatan gitu. Jadi kalau ada yang menyawan 4 penjuru angin, ya memang benar, karena kalau kita fokuskan satu tempat nanti akan menjadi pembudakan kerumunan yang luar biasa. Kemudian yang dari barat juga kami karena ini belum perkembangan wisata di wilayah barat memang agak sedikit belum seperti yang di wilayah timur dan wilayah selatan. Maka kami baru belum membelikan, tapi masih rencana. Tempatnya sudah ada, tapi tinggal nunggu dana. Alhamdulillah ke depan insya Allah proses latihan di Desa Ternate bisa berjalan sesuai dengan yang harapan, tidak masuk dalam kota. Kemudian karena kondisi pandemi ini memang sedikit agak menurun, kita memang menurunkan tensi untuk latihannya siang hari dan sebagainya, tidak membutuhkan banyak tempat. Parluh itu kan utusan dari cabang, sedangkan Bojonegoro tahun 81 itu belum berdiri cabang, baru embrio yang akan berdiri cabang. Jadi tidak mungkin kami mengirimkan utusan ke cabang. Pada waktu itu ketua cabangnya yang pertama Suryono, yang kedua Mas Muji Santoso, beliau dari Madiun, dia di BLK Bojonegoro waktu itu menjadi pimpinan di sana, kita jadikan ketua cabang. Kemudian Mas Suwarno itu anggota Kodim 0813 Bojonegoro. Kemudian alhamdulillah saya yang menggantikan beliaunya sampai sekarang. Jadi tahun 81 saya belum atau cabang Bojonegoro belum pernah mengirimkan utusan untuk mengikut Mubes pada waktu, bukan Palu tapi Mubes tahun 81. Tapi 85-nya kita sudah mengirimkan delegasi waktu itu dibagi 3, satu organisasi, kemudian kaderisasi dan bidang teknik kerohanian dan sebagainya. Tahun 81 pada waktu peletaan batu pertama pembangunan Padepokan Luhur, Padepokan Agung itu kami juga mengikuti mengirimkan, tapi pada waktu Mubesnya 81 kita nggak ikut. Kemudian tahun 85 karena itu juga seluruh Indonesia datang, beberapa perwakilan seluruh Indonesia datang, bahkan pengesahannya di Stadion Wilis diikuti ada ribuan. Kemudian ada beberapa kegiatan di sana Mubes pada waktu itu, ya masih kumpul lah tokoh-tokoh yang ada di Desa Ternate ini, masih guyub rukun, bahkan munculnya lah senam toya, munculnya ada sedikit gerakan-gerakan di senam dan jurus dan sebagainya. Jadi begini, terkait dengan perkembangan wisata di cabang Bojonegoro, tentunya kuantitas banyak, ini perlu didukung oleh kualitas. Ya alhamdulillah ada beberapa atlet cabang Bojonegoro yang sudah berbicara tidak di tingkat regional tapi sudah berbicara tingkat nasional. Tidak hanya itu saja, pelatih pun juga demikian. Ada pelatih tingkat lokal, regional, bahkan ada yang tingkat nasional. Tidak hanya itu saja, ada juga wasit juri yang sekarang sudah tingkatannya sudah internasional, yang pada waktu sekarang ini sedang memimpin jadi ketua pertandingan di Papua, Mas Mastur. Harapannya tentunya tidak hanya kuantitas, ya kualitas, artinya prestasi harus kita kedepankan. Kemudian pemahaman terhadap Desa Ternate ya harus kita kuatkan, karena tanpa pemahaman Desa Ternate yang baik, justru ajarannya akan terdegradasi. Ajaran-ajaran leluhur yang diwariskan oleh para leluhur dulu sangat bagus dan universal sekali, yang mampu diterima oleh segala lapisan masyarakat. Hingga ini yang perlu kita uri-uri betul, karena disitulah ada etika-etika, ada yang sangat luhur sekali, sehingga bagaimana hubungan antara asuhnya antara yang masih muda dengan yang lebih tua, kemudian yang proses-proses yang baru disahkan, kemudian dengan yang sudah sepuh, ini akan terjadi terus menerus sehingga menjadi sebuah dinamika di Desa Ternate, saling memberi, saling menerima.
ada beberapa persoalan-persoalan sebetulnya yang kadang-kadang bisa munculnya gesekan-gesekan antara perguruan satu dengan perguruan yang lain, tapi sebetulnya bukan perguruannya, tapi oknum-oknumnya. Karena apa? Ya karena yang pertama karena fanatisme yang berlebihan, fanatisme perguruan yang berlebihan. Padahal kalau kita sadari bahwa pencak silat yang warisan luhur budaya bangsa ini, mari kita kembangkan bersama-sama. Mereka juga punya hak untuk mengembangkan pencak silatnya, kita juga punya hak. Antara satu dan yang lainnya ya saling hamat menghormati, saling asah-asih tadi. Kemudian munculnya beberapa kelompok yang pengen pengakuan, misalnya komunitas dan sebagainya. Selama komunitas itu berjalan sesuai dengan koridor yang diatur di anggaran dasar rumah tangga tidak masalah. Namun kalau sudah melenceng, mereka menggunakan gambar-gambar yang kemudian sangat bertolak belakang dengan jati diri persaudaraan Setia Ternate, dengan gambar yang mungkin pedang, ada tetesan darahnya, ada gambar tengkorak. Ini justru tidak memberikan ketenangan, kedamaian kepada masyarakat, tapi justru meresahkan, menakutkan dan sebagainya. Saya kira itu. Saudara sekalian, inilah sepintas sekilas sejarah perkembangan Bojonegoro, mulai dari terbentuknya cabang sehingga perjalanan perkembangan persaudaraan Setia Ternate di cabang Bojonegoro. Saya Wahyu Subagiono, Ketua Persaudaraan Setia Ternate cabang Bojonegoro. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan kurang berkenan di hati saudara. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.